Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini siaran di dua handphone ya. Siaran live Facebook dan live YouTube. Hari ini lagi-lagi saya berbicara tentang Pak Anies. Setelah sholat maghrib, kita menjalankan sholat maghrib, alhamdulillah kita ada kesempatan lagi untuk live. Dan lagi-lagi yang saya bahas tentang Pak Anies lagi, Pak Anies lagi. Pak Anies calon presiden kita. Calon presiden dan calon pemimpin bangsa. Calon pemimpin bangsa yang mempunyai elektabilitas yang sangat tinggi ya saat ini. Sehingga banyak ya lawan-lawan politiknya akhirnya pusing memikirkan bagaimana caranya agar Pak Anies ini jatuh dari berbagai macam cara. Dari berbagai macam cara. Siap Wonogiri, saya lagi live dulu, maaf nggak bisa dijawab satu persatu biar saya fokus karena saya sedang membahas orang yang akan menjadi orang keramat di Indonesia ini. Artinya orang keramat adalah orang yang nomor satu. Orang yang nomor satu yang insya Allah akan bisa mengangkat harkat dan derajat masyarakat Indonesia lagi, gitu loh. Masyarakat Indonesia lagi, khususnya orang-orang yang mempunyai negeri ini, gitu loh. Orang-orang negeri ini ya siapa sih? Orang negeri ini ya pribumi, gitu. Jadi pribumi ya bukannya berarti orang luar ya, maksudnya pribumi itu orang yang sudah tinggal menetap di sini dan ber-KTP di sini. Jadi kita berbicara tentang Anies Baswedan, ya, bicara tentang Anies Baswedan, saya melihat ada energi positif yang dipancarkan oleh tubuh Pak Anies ya, sebagai modal dasar untuk membangun bangsa ini. Karena setiap gerakan-gerakan Pak Anies itu selalu mengeluarkan energi positif gitu. Energi positifnya adalah orang yang di samping Pak Anies ini kok teduh gitu. Teduh, nyaman, itu damai, tetapi ada saja orang-orang pesanan politik ya. Orang-orang pesanan politik ini yang selalu ingin mematahkan langkah Pak Anies. Makanya banyak gerakan-gerakan yang saya anggap gerakan separatis ya, artinya separatis politik istilah saya. Kalau saya mengistilahkan adalah gerakan separatis politik yang membabi buta menjustifikasi Pak Anies, sehingga Pak Anies itu seakan-akan apa ya, bersalah menurut mereka. Inilah yang saya bilang tadi, makin kesini bangsa Indonesia ini akhirnya tidak terkontrol masyarakatnya. Karena apa? SDM-nya sudah rusak, moral SDM-nya sudah rusak, hampir semua rusak, gitu. Kenapa? Karena tadi kurangnya pembinaan, kurangnya pemberdayaan ya masyarakat yang memang. Tapi apa yang mau diperdayain gitu? SDM-nya juga nggak bisa dijual di kancah nasional ya, kadang-kadang nggak semua sih, tapi kadang-kadang itu. Makanya saya bilang banyak masyarakat Indonesia ini yang perlu diangkat SDM-nya. Maka ketika Pak Anies itu menjadi presiden, titik tumpunya adalah pemerintah Pak Anies harus mengangkat sistem pendidikan ini memang carut marut kalau menurut saya, karena banyaknya peristiwa-peristiwa yang terjadi lah ya, yang terjadi di bangsa ini yang akhirnya banyak merugikan orang gitu. Jadi menurut saya nanti kalau kepemimpinan Pak Anies ini benar-benar diridhoi oleh Allah ya, kata Pak Anies bisa jadi presiden ya. Nah ini harus dibahas bersama ini dengan DPR, masalah SDM tadi gitu. Jadi
ini agenda khusus nih Pak Anies tentang tadi itu SDM. Jadi gini, saran saya nanti ketika Pak Anies menjadi presiden, tolong bentuk Satgas Pendidikan. Satgas Pendidikan ini isinya pamong praja, polisi, ya, yang menangani perihal pendidikan. Ada anak sekolah, ya, di rumah nggak sekolah, kenapa? Disurvei. Nggak punya biaya, sejauh mana nggak punya biayanya dicatat. Dah, dimasukkan, dikasih gratis, subsidi silang. Ada anak yang nggak sekolah ya, ada anak sekolah yang nggak sekolah karena bolos, ditangkap, dikasih hukuman penjara 3 bulan. Nah, ini harus tegas. Jadi harapan saya ke depan kepemimpinan Pak Anies ini mudah-mudahan tegas ya, khususnya masalah pendidikan. Kenapa? Karena kalau nggak dididik, moral-moral anak bangsa Indonesia ini, aduh, jauh banget, nggak ada yang bisa dijual. Nggak ada yang bisa dijual, nggak ada sama sekali yang bisa dijual, dan nggak ada yang bisa dibanggakan kalau seandainya moral-moral anak bangsanya seperti ini terus. Sebagian ya, nggak semuanya. Artinya bila perlu buatkan pulau khusus, Pak Anies nanti. Ketika ada orang-orang yang SDM-nya kita ukur di bawah rata-rata, kita oper ke sana. Jadi orang-orang yang cerdas saja yang boleh tinggal di ibu kota. Itu. Dan orang-orang yang SDM-nya jongkok, tolong dibuang ke pulau. Ditaruh di satu pulau, dikasih pendidikan yang bagus, baru setelah pinter baru dimasukin lagi ke ibu kota. Jadi di luar pulau tuh luar pulau yang terluar. Gitu. Luar pulau yang terluar dikasih pendidikan, jangan disuruh happy-happy gitu. Artinya di ibu kota ini cukup orang yang cerdas saja. Karena parah ini, kalau seandainya si bodoh dan si cerdas ini disatukan, ini kacau terus, akan kacau terus. Makanya nanti harus ada Satgas Pendidikan. Salah satu kerjanya itu mencari orang-orang yang tadi diukur bodohnya. Oh, ternyata ini paling bodoh, keluar kamu tinggal di luar pulau, walaupun apapun bentuknya harus dipaksa keluar pulau. Karena apa? Karena orang-orang bodoh ini, sekelompok orang bodoh akan mengganggu yang cerdas, yang mau belajar. Gitu. Jadi nanti mudah-mudahan Pak Anies mendengarkan ketika beliau jadi presiden nanti. Ini masukan dari saya. Tolong orang-orang bodoh ini dikumpulkan dalam satu pulau terluar di Indonesia, yang transportasinya tuh hanya pakai getek atau pakai kapal klotok, tok gitu. Jadi taruh di sana. Jadi transportasinya pokoknya dia kalau dia mau tinggal di kota harus pintar, harus belajar. Setelah dia pintar, nah baru bisa masuk ke masyarakat. Itu Pak Anies. Gitu. Jadi ke depan seperti itu. Dan banyak lagi mekanisme-mekanisme yang harus dijalankan oleh Pak Anies selain dari pembinaan sumber daya manusia itu tadi, agar bermoral. Jadi jangan sampai Pak, ya, orang-orang yang pintar dan cerdas ini satu kandang dengan orang-orang yang bodoh. Capek Pak, nggak bakal nyampe program kita, nggak akan nyampe. Kita ngomong udah nyampe ke planet UFO, ya kan, planet Mars. Ini dia masih di bawahnya bumi, di bawah tanah, di goa lagi. Jadi nggak nyampe Pak. Makanya saya bilang tadi sini, nanti kalau sananya Pak Anies ya jadi presiden, tolong yang orang-orang yang di bawah standar Pak, ya, kebodohannya di atas rata-rata, tolong pindahin ke pulau terpencil Pak. Bikin satgas itu. Gitu. Dan banyak lagi program-programnya. Itu. Nah, kemarin saya lihat nih, waktu Pak Anies itu mau menjelang pelepasan jabatannya ya, sekitar tanggal 16 atau tanggal berapa kemarin, Pak Anies di demo oleh sekelompok orang. Ayo Pak Anies, kami tidak mau digusur, kami tidak mau ini, tidak mau. Banyak banget sekelompok orang itu datang. Segelintir sih, nggak banyak, segelintir. Dengan narasi-narasi yang ya pokoknya menjudge Pak Anies.
Dan akhirnya segelintir orang itu mencaci maki Pak Anies. Dan Pak Anies dengan santainya, Pak Anies Baswedan itu dengan santainya menanggapi para pendemo, ya nggak tahu tuh demo apa. Menanggapi para pendemo, Pak Anies itu duduk dengan santai di tengah-tengah pendemo, memberikan penjabaran, pemaparan terkait dengan pertanyaan mereka. Dijabarkan tuh satu persatu dengan santunnya, dengan penuh kesabaran. Tetapi apa? Pendemo ini, hei goblok, tolol, ini, itu. Ya Allah, tolong Pak Anies, tolong. Nanti kalau Pak Anies sudah jadi presiden, tolong orang-orang yang IQ-nya jongkok digeser Pak Anies. Digeser ke pulau-pulau terpencil di seluruh Indonesia. Jangan satu kandang sama kita Pak Anies, jangan. Jadi seperti itu. Ya. Inilah yang diperlukan. Gitu. Ini yang diperlukan. Apa? Kecerdasan. Nah, karena kalau seandainya kita satu kandang sama orang-orang yang IQ-nya jongkok, ini negara nggak bakal kebangun. Nggak bakalan. Dikit-dikit ngomong ini, ngomong itu, kasar lagi, nggak terdidik. Sumpah. Udah, pokoknya masalah pendidikan, ya dengan masalah hukum, tolong diagendakan khusus Pak Anies. Jadi program utama, program andalan. Masalah pendidikan dan masalah penegakan hukum. Tolong Pak Anies. Itu dua. Udah nggak usah berbicara masalah pertambangan, perikanan, industri, itu entar dulu tuh. Yang diutamakan masalah pendidikan dan masalah pencerdasan bangsa dan penegakan hukum. Itu dulu. Itu programnya Pak. Gitu. Jadi program itu disesuaikan, ya kan? Dan Bapak bikin satgasnya. Satgas anti kebodohan. Namanya Satgas anti kebodohan, Pak. Satgas anti kebodohan. Nah, itu ditangkap-tangkepin tuh orang-orang bodoh tengah kota, dibuangnya ke pulau. Sehingga apa? Ibu kota ini ditempati oleh orang-orang cerdas dan orang-orang eksekutif. Gitu, Pak. Tujuannya apa? Bukan mendiskriminasi mereka. Tapi tujuannya agar mereka mau belajar dan santun, punya tata krama. Jadi orang cerdas dan bisa membangun bangsa. Tapi kalau masih dikumpulin, ya Pak, kalau masih dikumpulin sama orang-orang yang di bawah abnormal, di bawah normal, ya mohon maaf Pak, negeri kita tetap gini-gini terus. Jadi nanti kalau bisa Bapak pesen alat standar pengetes IQ di Rusia belinya. Pesan itu Pak. Jadi orang yang masuk ke Jakarta tes dulu IQ-nya. Nah, IQ-nya di bawah rata-rata. Kamu sana pulau. Ke pulau. Maaf Pak, saya tinggal ke pulau kamu. Ke pulau, nggak ada cerita. Pulau. Tolong beli itu Pak. Ya. Tolong beli alat pengetes itu Pak. Karena masih banyak banget yang agak sedikit IQ-nya jongkok Pak. Bodoh. Masih banyak banget. Jadi perlu pembenahan dan kita harus dididik semua nih Pak. Biar cerdas. Mungkin mereka nggak terdidik karena ya mungkin duitnya nggak ada atau karena hal lain. Ya begitu aja. Saya salut sama Pak Anies menghadapi para pendemo dengan santun dan santai walaupun dimaki-maki dan dicaci maki. Pendemo disamperin sama Pak Anies pada saat itu. Pendemo loh. Pendemo disamperin sama Pak Anies, bisa dibayangin. Hah? Sementara yang lainnya kalau disamperin kabur. Ini pendemo disamperin dan didengerin langsung oleh Pak Anies Baswedan. Dengan mental baja dan berjiwa besar, Pak Anies Baswedan mendengarkan itu satu persatu dari pernyataan mereka. Hebat banget Pak Anies. Subhanallah. Memang pemimpin kebanggaan bangsa. Dan saya harap Pak Anies bisa menyelamatkan bangsa ini dari kebodohan. Mudah-mudahan Pak Anies jadi Presiden Republik Indonesia periode 2024 dan 2029 dan disambung lagi 2029 sampai ke 2034 ya, disambung lagi bila perlu sambung terus Pak Anies kalau kepemimpinannya bagus. Mudah-mudahan Pak Anies jadi presiden. Kami sangat berharap agar mengembalikan marwah kami lagi, masyarakat Indonesia mempunyai harkat dan martabat dan dihargai oleh dunia. Karena
kecerdasannya, bukan karena nuklirnya, bukan, tapi karena kecerdasannya. Karena keluarga pahlawan kita semuanya itu cerdas-cerdas untuk memerdekakan republik ini. Mereka pakai kecerdasan gitu. Makanya selama 350 tahun perangnya jarang karena cerdas. Perangnya sekali-sekali gitu. Ya itu aja harapan saya. Saya melihat Pak Anies ini figur yang cocok untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Alhamdulillah Pak Anies ini memang pemimpin yang udah gak bisa disangkal lagi. Aku yakin seyakin-yakinnya Pak Anies akan menjadi Presiden Republik Indonesia. Mudah-mudahan Pak Anies mendengarkan ini dan memakai masukan dari saya untuk mengevakuasi orang-orang yang on di Jakarta ini atau di kota-kota ya. Evakuasinya keluar ke pulau terpencil biar mereka mau belajar. Nah, sebelum mereka pinter belum boleh masuk ke kota untuk beradaptasi. Dia harus belajar dulu sana. Itu masukan dari saya. Terima kasih banyak atas kebesaran hati Pak Anies. Saya salut. Memang calon Presiden Republik Indonesia. Mudah-mudahan doa kita semua dijabah oleh Allah SWT. Alhamdulillah, saya akan terus mengcounter bahasa-bahasa yang menjustifikasi Pak Anies Baswedan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.